Semangat pagi dan salam sehat. Jumpa lagi pada PJJ Sosiologi. Harapan Bunda semoga kalian tetap semangat belajar meskipun di masa pandemik COVID-19. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang faktor penyebab proses terjadinya konflik dan teori-teori yang mendasari konflik. Pada materi pembelajaran tentang bentuk-bentuk konflik ini nanti akan kita pelajari melalui dua aspek. Yang pertama adalah bentuk konflik sosial menurut para ahli yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, dan nanti ada bentuk dari konflik sosial menurut kriteria tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk sosial menurut para ahli sosiologi. Oke, kita mulai. Yang pertama, bentuk konflik sosial menurut Lewis A. Coser. Di sini konflik dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah konflik realistis, yaitu konflik yang dilatar belakangi dari kekecewaan individu maupun kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam interaksi sosial. Kemudian yang kedua ada konflik non-realistis, adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang antagonis, melainkan dari kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Ini salah satu contoh dari konflik realistis, yaitu di mana ada sekelompok orang yang melakukan demo menuntut dari kenaikan gaji dari para demonstran. Kemudian yang kedua, ada bentuk konflik sosial menurut Suryono Sukamto. Beliau membagi bentuk kelompok sosial itu menjadi 5 bentuk. Yang pertama ada konflik pribadi atau konflik individu, ada konflik rasial yang individu. Ya, suatu konflik terjadi antara dua individu atau lebih yang disebabkan tentunya karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat ataupun perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kemudian ada konflik rasial. Konflik yang timbul akibat perbedaan ras atau warna kulit, seperti perbedaan ciri-ciri fisik, ya, kepentingan dan kebudayaan dari dua kelompok. Yang ketiga ada konflik kelas sosial yang disebabkan tentunya karena perbedaan kepentingan. Ya, misalnya perbedaan kepentingan antara buruh dengan majikan atau pemilik perusahaan, atau beda kepentingan antara, ya, misalnya rakyat dengan pemerintah. Yang berikutnya, yang keempat, ada konflik politik, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau tujuan politik tertentu. Dan yang kelima adalah konflik internasional, terjadi karena perbedaan kepentingan yang akhirnya berpengaruh pada kedaulatan dari dua negara yang berkonflik. Nah, ini ada beberapa contoh konflik yang disampaikan oleh Suryono Sukamto. Yang pertama adalah contoh konflik pribadi. Pada gambar kalian bisa melihat, ya, konflik pribadi ini dapat terjadi dalam rumah tangga,
di mana seorang ibu bisa berbeda pendapat, berbeda pandangan mengenai cara mendidik anak dalam pandangan ayah. Nah, ini contoh konflik antara suami istri ya, pada gambar jelas sekali ya, karena perbedaan pandangan tentang cara mendidik anak dalam keluarga itu bisa memicu munculnya konflik individu atau konflik pribadi. Nah, contoh berikutnya tadi yang kedua adalah contoh konflik rasial. Ya, konflik rasial ini dapat menyebabkan tentunya penderitaan yang berkepanjangan. Yang kita lihat di sini contoh konflik rasial adalah konflik sara, konflik antar suku bangsa. Ya, contohnya konflik antara suku bangsa Dayak dengan Jawa, suku bangsa mungkin antara Batak dengan Jawa, Madura dengan Jawa dan lain sebagainya. Kemudian contoh konflik yang ketiga adalah konflik kelas sosial. Nah, di sini kita melihat konflik yang tadi saya katakan yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara kaum buruh dengan majikan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada contoh konflik politik. Konflik politik yang terjadi ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Perbedaan antara berbagai kelompok yang berbeda. Berikutnya ada contoh konflik internasional. Pada gambar kalian bisa melihat dengan jelas konflik yang terjadi antara konflik Israel dan Palestina yang memperebutkan wilayah di jalur ya, Gaza yang sampai sekarang pun kita bisa melihat konflik ini tetap terjadi dalam hubungan antara Palestina dengan Israel. Kemudian bentuk dari konflik sosial lain menurut Ranjabar itu nanti terbagi menjadi dua. Ada konflik individu dan konflik kolektif. Yang pertama, konflik individu. Konflik yang terjadi dalam mental atau dari diri seseorang yang karena suatu hal. Ini biasanya berupa pilihan yang berbeda dengan kata lain, dengan kata hati. Pada umumnya konflik ini lebih bersifat informal ya, tersembunyi atau laten dalam melakukan tindakan negatif. Misalnya seorang wanita yang pada gambar terlihat dia menyesali ya bekerja dengan melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang berikutnya ada konflik kolektif, yaitu konflik yang merupakan suatu konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Pada gambar kita bisa melihat contoh konflik kolektif ini, misalnya konflik antara Satpol PP dan para pedagang kaki lima dalam upaya untuk menertibkan jalan-jalan supaya tidak digunakan oleh pedagang kaki lima. Berikutnya, menurut Ursula Le itu ada beberapa banyak contoh konflik. Yang pertama, konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, ada juga konflik dengan orang lain, konflik dengan suami atau istri, konflik dengan teman kantor atau teman kerja, teman sekolah. Nah, itu adalah tentang berbagai konflik yang ada menurut Ursula Le. Nah, contoh kalian bisa melihat ya, konflik dalam rumah tangga ya, di mana adanya konflik antara suami dan istri yang tentunya dapat mengarah pada perilaku kekerasan. Atau contoh yang lain, salah satu bentuk konflik yang ada di sekolah, misalnya perundungan atau bullying ya, atau kekerasan fisik yang tentunya akan membahayakan
dan mengancam terhadap perkembangan anak baik secara fisik maupun secara mental. Itu beberapa bentuk konflik yang ada dalam masyarakat. Kemudian ahli yang lain, Dahrendorf, beliau mengatakan bahwa konflik itu ada beberapa. Yang pertama ya adalah konflik peran. Ya, misalnya seorang pekerja yang dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya, atau contoh di sini yang nyata misalnya seorang polisi ya dia harus melakukan menindak atau menilang terhadap anaknya yang melanggar tata tertib lalu lintas. Kemudian ada konflik kelompok sosial. Ya, misalnya konflik antara ya suku bangsa Jawa dengan yang lainnya, atau kelompok yang pro dengan pemerintah dan kelompok yang tidak terorganisir. Kemudian ada konflik antar kelompok yang terorganisir. Ya, itu adalah contoh bentuk-bentuk dari konflik sosial menurut Dahrendorf yang ketiga. Kemudian bentuk yang lain ada konflik antar satuan nasional, ya, yang disebut dengan konflik antar kepentingan organisasi. Misalnya adanya konflik politik di tingkat RT, RW, desa, nasional ketika ada pilkades, ketika ada pilkada bupati, gubernur atau presiden dan legislatif. Berikutnya ada konflik antar agama. Ya, di sana ya adanya sikap toleransi dan fanatisme yang berlebihan dari masing-masing agama yang ada dalam masyarakat, itu bisa memicu munculnya konflik antar agama. Nah, prakteknya yang dalam masyarakat kita bisa melihat contoh konflik antar agama. Kita sering menyebutnya dengan biasanya berbenturan dengan suku bangsa maupun ras, sehingga kita nanti akan mengenal yang namanya konflik SARA, konflik antar ras, suku bangsa dan agama. Nanti sebelum ya kita akhiri ya, kalian nanti bisa menyimpulkan ya pada materi di pembelajaran di tim ya. Kalau pada dasarnya dari kami menyimpulkan bahwa konflik sosial akan selalu ada bersama dengan adanya masyarakat. Tentunya yang dapat kita lakukan sebagai anggota masyarakat, kita melakukan pengendalian konflik, upaya untuk mengurangi, mengatasi, meminimalisir konflik yang ada dalam masyarakat, dan nanti akan kita pelajari dalam upaya mengatasi konflik yang dengan istilah akomodasi. Dan harapannya ya konflik yang terjadi dalam masyarakat ya kita berupaya untuk tidak konflik tadi berubah menjadi kekerasan. Kemudian kesimpulan yang lain ya, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik tentunya harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka. Nah, itu materi yang bisa ya kita pelajari ya tentang berbagai konflik sosial menurut para ahli. Harapannya nanti kami menunggu ya partisipasi kalian di kelas tim untuk nanti kita berdiskusi di pembelajaran PJJ melalui kelas tim. Kalian nanti diharapkan bisa ya menyimpulkan dari materi yang baru saja kita bahas secara bersama-sama. Kemudian nanti untuk menguji dari
pemahaman kalian ya. Selain nanti kita berdiskusi, nanti ada kuis tentang bentuk-bentuk konflik sosial menurut para ahli yang nanti akan kalian jawab di classroom. Nah, sebelum kita akhiri ya, Bunda menyampaikan hikmah yang harus kita petik dari berbagai konflik sosial yang ada dalam masyarakat ya. Sadarilah bahwa konflik sosial itu akan selalu ada dalam masyarakat ya, dan saya berharap sebagai seorang calon sosiolog nanti selalu menjadikan konflik itu sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, dan tentunya dengan konflik sosial kita ambil sisi positifnya. Dengan konflik kita akan bisa meningkatkan solidaritas dalam masyarakat karena itu merupakan dampak yang positif. Demikian materi tentang bentuk-bentuk konflik sosial menurut para ahli. Tetap semangat belajar dan salam literasi.